welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. 2. Tidak semua akan resonate dengan kamu. 3. Segala macam kritik dan saran positif aku terima. 4. Jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Hai, halo, apa kabar semuanya? Untuk Aquarius, bagaimanakah kamu? Ya kan? Baik-baik saja kah? Sekarang pembacanya agak beda. Aku mau mengungkap karma apa untuk orang yang menzolimi kamu, ya. Di sini ada kartu Lenormand, aku ambil 3 yang penting. Maksudnya yang menurut aku ekstrim. Orang nggak suka sama kamu banyak, tapi ada yang paling ekstrim kan? Nah, kita lihat di sini ya. Oke, wanita. Aquarius. Aku merasa di sini dia tidak suka kamu karena perasaan. Dia suka sama kamu, kamunya tidak kasih respon. Ya, seseorang yang atau enggak divine-nya ini feminin, dia bisa cowok bisa cewek ya. Kemudian di sini ini dia tuh kayak mau merusak sesuatu yang sudah kamu bina, kebahagiaan, kesendirian kamu tuh mau dia tuh kayak stalker, aku bilang. Dia obsesi. Karena dia punya opini sendiri tentang kamu. Ini dari teman kamu ya. Tapi dalam community, kerja, atau apapun, diam-diam nih ada yang ada yang suka sama kamu, tapi nggak kelihatan. Dia merasa kayak ada rejection sedikit, ya. Ada rejection, dan begitulah. Jadi lebih kayak ke perasaan yang tidak terbalaskan, dan kamu di sini juga biasa-biasa aja. Sini aku mau lihat dulu untuk apa yang dia mau dari kamu. Dia ingin kamu berubah untuk melihat dia, atau dia tidak suka kamu dengan yang lain. Dia mau ada perubahan, tapi perubahannya nggak bagus. Hanya untuk dia. Ada obsesi. Tuh, secara pikiran kamu akan terblocking. Mikirin dia. Retreat. Ketemu lagi. Oke? Dia mau ketemu kamu sering-sering. Dia ada niat tidak bagus sih buat kamu. Cuman ya, itu tergantung kamu ya. Kalau kamu masih tergoda main-main atau gimana, tujuan dia tuh tidak membuat kamu tenang intinya. Pasti akan terbagi secara pikiran. Oke? Sekarang kita lihat untuk 12 kartu yang kemungkinannya akan menimpa dia, karena ini tetapnya menzolimi ya, atau membuat kamu tidak nyaman. Dia akan merasa terisolasi dari secara perasaan atau apapun. Dia banyak nipu orang juga. Maksudnya dia nggak bisa menepati janjinya sendiri gitu loh. Ke dirinya sendiri aja nggak bisa, gimana ke orang lain. Dia ada financial loss ya. Dia mungkin ada usaha atau apa itu yang sekiranya nggak jalan. Dia tidak tenang. Kenapa? Karena uangnya terbuang percuma. Kayak investasi bodong atau apapun. Dia tidak harmonis dalam kehidupannya. Mau ke lingkungan, mau ke keluarga, rebel. Dia tidak bisa berkembang karena mindsetnya sudah terblokir. Ya, jadi dia mau apa-apa juga susah. Itu karmanya. Banyak loh ini karmanya, ada 12 aku bacain. Di sini aku merasa dia tidak se-strong itu. Dia akan cepat menyerah orangnya. Nggak ada pertahanan lagi sih kataku. Bisa terkait dengan utang, banyak
banyak pengeluaran ya. Kalau aku lihat, kalau orang karma itu pasti di apa yang dilakukan menguasai dunia akan dibalas dengan dunia gitu. Ini pentacle semua. Dia mulai nggak ada keseimbangan dalam hidup, dalam kerjaan, dalam lingkungan. Terblok secara perasaan karena dia maunya fokusnya ke kamu terus. Nggak bisa tahan emosi. Putus asa. Dan dia mempertanyakan diri sendiri. Dia bisa berubah atau enggak? Sebenarnya ini dia ada kayak perasaan yang terblocking, perasaan yang merasa nggak adil. Kenapa aku tuh ketemu kamu, aku suka, aku ini suka, tapi kok kayaknya nggak dapet ya? Kenapa? Gitu. Itu akan menjadi suatu karmanya dia lah. Kalau di kamu pribadi di sini nggak ada masalah ya, karena kamu kan korban, aku lihatnya. Cuman gimana sih supaya kamu itu Aquarius, kamu tuh menghindari atau menyikapinya tuh gimana? Cukup dengan 3 kartu wisdom di sini. Aku akan buka ya. Ya. Unfinished Symphony. Selesaikan simfoninya. Kalau masih tarik-menarik, nggak akan selesai. Kamu tolong fleksibel dalam segala hal. Kalau misalnya kamu ada masalah ini, selesaikan dong, jangan kaku. Kamu harus tahu bagaimana menempatkan diri, menempatkan pikiran, misalnya kamu orang charming kamu itu jangan disebar-sebar kemana-mana. Ya. Minta bantuan. Misalnya minta bantuan tuh apa? Mungkin dengan teman atau misalnya nih ya, dia terlalu mengganggu kehidupan privasi kamu hanya karena masalah cinta, ya Aquarius. Minta bantuan keluarga, sahabat ya. Untuk minta ditemenin aja ngobrol sama dia. Lu maunya apa sih? Mau ngapain sih sama hidup gue? Ini loh, kamu ntar nggak tenang loh hidupnya begini terus. Kamu mau nggak sih? Aku maunya sama-sama tenang. Kalau misalnya kamu memang nggak berkenan ya dengan perilakuku di masa lalu, mohon dimaafkan, kan gitu. Jadi sama-sama enak dibicarakan. Jangan kalau didiamin terus ya nggak ada masalah juga sih. Cuman kamunya nanti akan terus termanifest secara pikiran gitu. Sudahi. Lebih baiknya kalau sesuatu yang ngebloknya secara pikiran, manifest juga untuk dia ngejauhin kamu atau ketemu ngomong. Jangan segini banget kayak gitu. Ya. Jangan terlalu obsesi sama gue, jangan terlalu ganggu privasi kehidupanku. Jalan kita udah beda. Kita udah gak bisa suka-sukaan lagi karena mungkin aku sudah dengan yang lain, aku udah nyaman dengan kehidupanku, dengan keluargaku, dengan apapun, whatever itu. Ya, itu aku rasa bisa membantu si Aquarius. So, this is for you. See you on my next video. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan komen. Oke, bye-bye. Halo Super Love Gemini, apa kabar? Baik-baik kalian semua di sana? Buat kamu yang baru gabung, perkenalkan, namaku Mela. Sekarang untuk hari Selasa aku akan bacakan karma di sini. Karmanya apa? Karma untuk orang yang menzalimi kamu apa? Ya. Gemini, kita buka 3 kartu dulu. Aku tahu sih banyak orang itu yang merasa kayak banyak sih yang zalimin aku, tapi di sini aku ambil yang paling ekstrim ya. Oke, di sini untuk yang paling ekstrim untuk orang yang zalimin kamu. Ngapain sih dia ini? Oke. Ada kartu untuk penguasaan sesuatu ya. Oke, di sini ada argumen. Dia merasa terabuse sama kamu. Ada kompetisi di sini. Ada argumen. Terus di sini ada kok suaraku gitu ya. Di sini dia tuh memberikan kekuatan ya. Dia menunjukkan kekuatan otoritas. Oke. Oh, dia penuh harapan di sini. Ada harapan yang tidak tersampaikan sama kamu.
ini dia melakukannya secara berkali-kali, ya. Terutama ya, dia ini itu, nah, dia menggunakan teknologi, ya, untuk ketenarannya dia. Dia menjelek-jelekan kamu secara teknologi. Dia ingin mendiskriminasi kamu, itu pakai biasanya texting atau apapun. Kemudian tujuannya apa? Pokoknya dia tuh berwish mungkin itu untuk bisa masuk ke circle kamu lagi. Dan dia tuh ingin terlihat bisa tanpa kamu. Di sini ada figur bir, ya. Itu lebih ke power, kekuatan. Ini adalah seorang wanita. Wanita yang sudah berkeluarga. Atau divine-nya ini divine mungkin bisa feminin, tapi lebih kayak gimana ya? Kamu ini ada argumen dengan orang ini. Maksudnya berargumen tuh berulang-ulang. Dia ingin terkenal, dia ingin melebihi kamu intinya. Oke? Di sini tujuan apa sih yang dia mau nyakitin kamu tuh, dia ngapain? Dia mau lihat kamu ngapain ya? Aku mau lihat di sini. Dia mau buat hidup kamu tidak balance. Susah kemana-mana. Dia mau buat hidup kamu gak stabil. Ini dia bisa terus di lingkungan kamu loh. Bahaya ini. Ada teknologi di sini. Tuh. Dia mau buat kamu itu gak bisa tidur. Ini ekstrim ya teman-teman. Kalau aku bacain tadi ada yang karma karena dia merasa kamu cuekin, mungkin nggak begitu ekstrim. Tapi kalau ini aku lihat ini ekstrim karena dia maunya ngambil keseimbangan kamu, dia maunya hidup kamu tuh naik turun dan kamu tuh anxiety. Tidak aman. Tidur pun nggak nyaman. Kemana kayak mau diawasin aja gitu. Bahaya loh ini orang. Ya. Kalau dia udah double begini, ya udah. Ini indikasinya udah jahat, ekstrim. Ya, sekarang aku lihat ya, karma apa? Gemini, karma apa yang akan dia terima? Karena dia menzolimi kamu. Ini karena pakai texting, aku takutnya banyak menyebar ya, teman-teman. Orang yang manipulatif, dia males ya, orangnya sebenarnya tuh males ya, dia tuh maunya kayak ngestak aja gitu ntar. Dia tuh maunya kayak apa-apa tuh dia perintah gitu loh. Sebenarnya orang nggak punya wants, ya, orang nggak punya wants, orang pemalas, dan itu sebenarnya udah stuck. Dia akan dapat stuck dari manapun. Dia tidak punya visi. Dia akan ngeliatin kamu, kenapa? Dia mengganggu kamu, karena dia sendiri tidak punya visi dalam hidup. Dia mau berkuasa, dan nanti ini akan hancur ya. Karena dia ada ketidakpuasan secara personal dalam diri. Oke, dia punya hidden agenda, ya. Dan dia orangnya akan menjadi selalu yang misterius. Itu akan diragukan dengan orang tentunya. Dia itu meragukan. Apakah dia menggunakan magic? Ya. Ini ada unhappiness ya. Unhappiness itu berarti dia nggak bahagia secara batin sebenarnya. Makanya dia tuh nggak mau lihat hidup kamu tuh enak. Dia tetap mau berkuasa loh. Di sini dia banyak pengeluaran mengenai uang, ya, karena egonya untuk menjatuhkan kamu. Dia akan sulit untuk move ya, untuk mendapat uang tuh kayak nggak akan stay gitu loh. Ya, dia stuck sama kamu, stuck in the past. Dia akan
tidak berkomunikasi. Dia tuh akan lack of communication tepatnya. Aksinya pun itu nanti akan terhambat. Ya, karena dia di sini aku lihat banyak kayak awang-awang, ego. Tuh. Dia mau punya rekan apapun, itu pasti nggak akan cocok. Oke? Nggak akan cocok, nggak akan bisa yang ada sinkronisasi sama dia, nggak nyambung. Ini ibaratnya dia misterius dan agenda ekstrim ini, ya, ekstrim. Dia nggak akan nyerang secara langsung. Tapi kamu harus waspada ya, karena ini udah roller coaster. Berarti hidup kamu tuh mau dibuat hancur sehancur-hancurnya sama dia. Ada sakit hati apa? Aku di sini kurang tahu, tapi dia ingin menguasai kamu dan dia menggunakan teknologi untuk menyebar sesuatu, ya. Ada The Star. Dia ingin tampil, pengen kamu lihat. Bahaya ini. Diselesaikan harusnya. Caranya bagaimana? Yang paling wise adalah kalau kayak gini tuh harus diputuskan mata rantainya, sama kayak COVID. Tuh. Kamu jangan merasa sendiri, ya. Jika kamu butuh bantuan, silakan. Pasti ada teman-teman yang mendukung kamu. Karena aku tahu, jika kamu dibeginin sama orang, kamu akan merasa terisolasi. Itu yang dia mau. Kamu sendiri dan dia bahagia melihat kamu tidak bahagia. Jangan kayak gitu ya. Kamu harus mengetahui, ya. Kamu harus kaji lebih dalam kenapa dia bisa seperti ini. Banyak hal-hal yang mungkin kamu belum tahu. By the book, sesuai dengan rules yang berlaku. Ikuti aturan, ikuti permainan. Jika memang kamu ingin dirasa memang sudah keterlaluan, kamu harus sejalan dengan orang-orang yang mungkin karena ini kan ada kayak infinity, itu berkelanjutan. Intinya dia ada obsesi sama kamu. Di kala ini sangat ekstrim, kamu tahu tindakan yang harus dilakukan. Kita kan negara hukum, ya, negara hukum. Jadi sebaiknya kamu kalau mau ketemu sama dia itu harus tahu dulu maunya apa. Harus ajak orang-orang ya, jangan sendirian. Kalau udah ekstrim kayak gini, aku juga ya mendoakan supaya kamu baik-baik saja di sana. Minimal, ini aku udah lihat ya, kamu secara batin itu akan secara mental terganggu pasti. Nggak tenang, ya. Oke Gemini, aku doakan yang terbaik buat kamu. Kemudian, semoga masalahnya cepat selesai. See you on my next video. Yang bagus diambil, yang jelek dibuang. Kalau seandainya memang kamu suka dengan pembacaan aku, jangan lupa di subscribe, like, and share. Jangan lupa juga komen ya. See you, bye-bye. Halo, apa kabar kalian semua Libra? Baik-baik saja? Di sini ada kartu, aku akan buka 3 dulu ya. Ini untuk karma buat orang yang menzolimi kamu. Tapi aku mau tahu maksud tujuannya dulu ya. 3 kartu adalah maksud tujuannya dan masalah yang kamu hadapi yang paling ekstrim. Rumah, anchor. Di sini aku melihat ya, orang ini tidak suka melihat kamu stabil dalam hidup, tidak suka kamu mendapatkan kabar baik dalam hal bentuk apapun, kehidupan pribadi maupun kehidupan pekerjaan. Dan dia mengganggu keamanan kamu di sini. Kemudian aku akan lihat di sini untuk Libra, apa yang dia mau, kejahatannya apa gitu ya. Dia nggak mau kamu beruntung, nggak mau ada kesempatan apapun buat kamu. Dia stuck cinta sama kamu. Oke, aku bisa bilang itu dia sayang sama kamu. Bisa jadi ini kayak ada yang ditolak ya, cintanya bau-baunya. Dia nggak mau, dia maunya tuh dia yang membuat kamu tuh bisa bertumbuh, berkembang. Dia nggak rela kalau ada orang lain itu yang
Atau ada hal lain yang membuat kamu maju di sini. Ini semacam hantu ya. Libra. Orang ini semacam hantu buat kamu. Nih, dia ngusik ketenangan kamu secara circle keluarga kamu ya. Bisa ngomongin kamu yang jelek-jelek juga ini. Bahaya ya. Oke, sekarang ini ada kartu mungil. Ini akan membuka karmanya apa ya? Karma untuk dia. Oke. Tuh, ya kan? Dia nggak suka kalau kamu punya pilihan sendiri. Dia nggak suka kamu punya keluarga yang harmonis. Dia pusing ya. Jadi gini, apa aja sih karmanya dia? Ini aku buka ya. Dia menjadi seseorang yang cemburuan. Gak realistis cemburunya, gak kira-kira. Ya. Mental blocking. Ketika dia mau mendapatkan sesuatu kebahagiaan, mungkin dalam keluarga, hubungan, atau apapun, itu akan gagal. Dalam suatu pekerjaan, dia akan cepat lelah. Dia tidak visionary orangnya. Ya, banyak delay, banyak penundaan dalam hidupnya. Rencana apapun dalam hidup akan tertunda. Dia akan dilihat orang itu sebagai orang yang tidak jujur, gampang kehilangan peluang, gampang bosen. Dia mempertanyakan dirinya sendiri, aku ini oke apa enggak gitu loh, ya. Jadi tidak ada perubahan yang berarti. Ada hambatan dalam untuk mengontrol dan memberikan arahan, baik dalam pekerjaan, hubungan, atau apapun. Ini karma dia, gara-gara menyakiti kamu ya. Apakah dia menggunakan magic? Iya, karena dia secara emosional bisa menggunakan. Aku nggak bilang iya banget, tapi dia bisa menggunakan itu ke kamu. Karena dia punya pikiran tuh nggak pasti. Misterius. Ya, ini ada depresi. Dia mengalami depresi loh, teman-teman. Ya, depresi karena melihat kamu berkembang, bertumbuh, kamu bahagia mungkin. Ini aku lihat sih kayak ada perasaan yang ditolak, dihianati. Jadi kita mesti berpikir di sini, kenapa ada orang menzolimi kita, nggak sukanya kenapa? Koreksi dulu dari kita. Kecuali kalau kamu gini, kamu baru ketemu sama dia baru 1-2 kali, tiba-tiba dia nggak suka, itu mah aneh. Gitu. Berarti ada something wrong yang dia lihat sama kamu, yang ngebuat dia itu tiba-tiba benci aja gitu. Kadang-kadang kan ada ya penyakit mental yang kayak gitu. By feeling. Nah, orang kayak gitu biasanya susah punya teman. Manipulatif orangnya, hati-hati. Di sini aku mau lihat untuk apa yang bisa kamu lakukan. Tarik dan buang nafas. Kamu bisa melakukan meditasi untuk ketenangan jiwa kamu. Kalau di sini masalah perasaan, lepaskan perasaan itu. Gak usah benci-benci lagi. Dia kegilaan sendiri sih kalau aku lihat. Dia aja ekstrim loh. Dia tuh kayak ada beban mental di sini. Tuh, Unfinished Symphony. Ini lagi keluar. Berarti ada hubungan apa? Dia sakit hati ekstrim ini sama kamu. Sampai kayak dia ngeblocking dan dia depresi loh. Ubah arah ya. Jadi gini, kalau misalnya kamu, aku nggak bilang kamu harus baik ya. Kamu harus blocking dia. Ajak bicara lah. Ajak bicara, ajak ketemuan, rubah cara pandang kamu terhadap dia. Kalau kamu merasa dia meneror, keterlaluan, caranya itu harus yang baik, harus yang smooth, karena di sini kan harus ada ketenangan ya. Sesuatu yang tidak selesai, itu akan membawa luka buat setiap orang. Yang rugikan juga kamu. Ini toksik ya, sangat toksik di hidup kamu.
dia tuh akan muncul, datang, pergi, datang, muncul, pergi gitu ya. Berulang aja seperti itu. Dan aku harap teman-temanku Libra ini, karena kamu menghadapi seorang yang tidak bijak, aku harap kamu bisa lah menularkan ilmu bijak kamu ke mereka. Supaya cukup berhenti sampai di kamu. Jangan sampai nanti dia begitu ke orang lain, karena di sini ada serangan seperti kayak mental blocking, ya. Ada depresi, dia depresi loh. Ada failure dalam hidupnya dia yang mungkin dia mau kamu, mungkin dia mau pekerjaan itu akan delay. Jadi kita masing-masing saling koreksi. Intinya harus saling memaafkan supaya memutuskan tali ini, memori ini. Gitu ya, Libra. Jadi kalau menurut aku, sebaiknya kamu nggak perlu kayak blokade. Ubah cara pandang kamu, selesaikan dengan baik-baik, minta ditemenin, ketemu, ngobrol. Kalau mungkin kamu nggak bicara, kamu cari tahu lah dia di mana. Selesaiin. Karena kalau nggak, ini akan menjadi kayak bumerang. Dia tuh diam-diam akan ghosting, akan stalking, dan lain-lain. Kalau dia ngebatin kamu pasti akan kerasa kan, gitu. Jadi nggak nyaman gitu loh. Secara personal, secara mental itu kamu juga akan keganggu. Oke? See you when I see you, Libra. Jika memang pembacaan ini cocok, silakan di like, share, subscribe, do komen. Terus juga kalau misalnya ini tidak cocok, ya ambil yang baik-baik aja, buang yang jelek. Karena aku hanya membaca dari satu energi, nggak bisa semua. Kalau mau semuanya harus personal reading, oke? Thank you.